Hai, terima kasih udah klik video ini. Ada sebuah misteri yang terkenal yang disebut insiden Dyatlov Pass yang terjadi pada tahun 1950-an di Rusia. Nah, cerita kita hari ini disebut insiden Dyatlov Pass-nya versi Amerika karena kasus ini juga aneh. Ada sekelompok orang yang hilang secara misterius dan ditemukan dalam kondisi yang membingungkan. Seperti kasus Dyatlov Pass, kita tahu apa yang terjadi, tapi kita nggak tahu kenapa. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau kalian adalah penggemar storytelling horor, kriminal, dan misteri, kalian sudah ada di channel yang tepat. Jadi, langsung aja tekan tombol like dan subscribe-nya untuk selalu dapat upload terbaru dari sini. Yuk, kita mulai! Cerita ini terjadi pada tahun 1978. Fokusnya pada 5 pemuda yang bersahabat dekat, mereka seperti tak terpisahkan. Mereka semua tinggal di Yuba City, California, dan 5 orang ini dikenal sebagai Yuba City Five. Kelima pria ini ada yang memiliki sedikit keterbatasan intelektual atau gangguan kesehatan mental, tapi mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang mandiri. Jack Hewitt adalah yang paling muda, usianya 24 tahun. Dia tidak nyaman di situasi sosial dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Tapi di antara 4 sahabatnya, dia berubah jadi sosok yang lucu, ringan hati, dan sangat akrab. Ted Weir adalah yang paling tua, usianya 32 tahun. Ted seperti jadi kakak bagi Jack Hewitt. Mereka sangat dekat. Bahkan Ted sering nelpon orang lain untuk Jack kalau Jack merasa gugup mau kenalan sama orang. Bill Sterling, 29 tahun, sangat religius dan menghabiskan banyak waktu di perpustakaan membaca buku-buku Kristen. Jack Madruga, 30 tahun, adalah veteran Angkatan Darat, tapi ia diberhentikan setelah evaluasi medis menyatakan IQ-nya terlalu rendah. Dia jadi sopirnya di Yuba City Five ini karena di antara 5 orang dia satu-satunya yang punya SIM. Jack Madruga sangat bangga dengan mobil Montego putih dan turquoise tahun 1969 miliknya. Itu barang kesayangannya. Gary Mathias adalah pemimpin tidak resmi dari kelompok ini, umurnya 25 tahun, juga seorang veteran Angkatan Darat, tapi dia diberhentikan setelah didiagnosa skizofrenia. Setelah pulang ke Yuba City dan tinggal bersama orang tuanya, Gary sempat kesulitan menyesuaikan diri. Namun setelah dokter menemukan kombinasi obat yang tepat, keadaannya mulai stabil, dia bahkan bisa kerja paruh waktu di bisnis kebun milik ayah tirinya. Yang betul-betul menyatukan mereka berlima adalah kecintaan mereka pada olahraga, terutama basket. Kalau 5 orang ini sudah ngumpul, mereka itu pasti ngobrolin basket, nonton pertandingan, atau main basket. Mereka berlima semua tergabung di dalam tim basket Gateway Program. Jadi itu sebuah program rehabilitasi vokasional. Di bulan Februari 1978, tim mereka akan ikut turnamen besar. Pemenang turnamen ini bakal dapat hadiah perjalanan gratis ke Los Angeles. Jadi mereka super bersemangat ya. Turnamen itu dimulai tanggal 25 Februari 1978. Tapi sehari sebelumnya, tanggal 24 Februarinya, tim basket favorit mereka, UC Davis, bermain 80 km jauhnya di Chico, California. Jadi mereka putuskan untuk pergi ke Chico, nonton pertandingan, dan mendukung dulu jadi supporter tim favorit mereka. Tapi mereka tetap berencana pulang cepat lebih awal supaya cukup tidur sebelum pertandingan untuk turnamen besoknya. Jadi mereka berlima berangkat naik mobil Montego milik Jack Madruga dan menempuh perjalanan 80 kilo ke Chico. Lalu mereka nonton pertandingan UC Davis dan tim itu menang. Ada banyak saksi yang melihat mereka di pertandingan itu. Jadi kita tahu bahwa memang 5 orang itu ada di sana. Setelah pertandingan, mereka pergi ke sebuah toko kecil di Chico buat beli soda, susu, dan cemilan. Pemilik toko itu menyatakan ingat banget sama 5 orang itu karena saat itu sudah hampir jam 10 dan dia lagi mau tutup toko. Kelima pria ini datang dan belanja banyak barang, bikin pemilik tokonya jadi sedikit kesal karena harus nunggu. Dan itulah terakhir kali ada yang melihat Yuba City Five dalam keadaan hidup. Malam itu, beberapa orang tua dari Yuba City Five tetap terjaga nunggu anak-anak mereka pulang.
Tapi sampai larut malam nggak ada yang balik dan mereka mulai khawatir. Para orang tua saling menelpon, tanya apakah ada yang lihat anak mereka. Tapi nggak ada satupun yang tahu. Dan ini sangat aneh karena biasanya anak-anak itu selalu ngasih tahu orang tua mereka kalau mau pergi kemana-mana. Selain itu mereka lagi semangat-semangatnya mau ikut turnamen besoknya. Jadi kan nggak mungkin mereka sengaja begadang. Akhirnya pagi-pagi sekali keesokan harinya semua keluarga ngumpul hubungi polisi melaporkan bahwa ada yang nggak beres. Polisi yang memimpin penyelidikan ini adalah Letnan Lance Ayers. Nah, kebetulan si Ayers ini pernah satu sekolah dengan Ted Weir. Jadi dia merasa punya koneksi pribadi ke kasus ini. Dia lebih termotivasi dari biasanya untuk melakukan segalanya dan menemukan temannya ini. Ketika pencarian awal tidak membuahkan hasil, Letnan Ayers memperluas area pencarian mereka secara drastis. Karena pencarian yang lebih luas ini, beberapa hari kemudian mereka menemukan mobil Montego milik si Jack Madruga. Ternyata setelah beli cemilan di toko, seharusnya kan mereka balik langsung pulang ke Yuba City, mengingat turnamen besar keesokan paginya. Tapi anehnya, mobil itu ditemukan 110 km jauhnya dari Yuba City di dalam hutan terpencil di jalan tanah yang penuh salju. Ini kejadiannya musim dingin. Keluarga mereka sama sekali nggak ngerti kenapa mobil itu bisa sampai di sana, di tempat yang nggak ada hubungannya sama kelima anak ini tadi. Mobil itu nggak terjebak di salju dan ada seperempat tangki bensin tersisa, jadi masih seperempat isi. Mobil dalam keadaan baik. Waktu itu polisi harus nyambung akinya karena kunci kontaknya nggak ada, dan mesinnya bisa hidup, dibawa ke kantor polisi, disetiri, nggak ada masalah. Nggak ada kunci di dalam mobil dan jendela salah satu pintunya itu terbuka sedikit, sementara pintu yang lain tertutup rapat. Di dalam mobil itu hanya ada bungkus-bungkus bekas cemilan, kaleng, dan karton minuman dari toko, tapi nggak ada tanda-tanda dari kelima orang itu tadi. Pencarian mulai kemudian difokuskan di sekitar area tempat mobil ditemukan, tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun selama beberapa hari. Kemudian sebuah badai salju besar datang dan nutupi wilayah itu, membuat pencarian tidak mungkin dilakukan. Jadi mereka terpaksa menunggu sampai awal musim semi. Mereka harus nunggu salju cair dulu. Sambil menunggu, keluarga para pria itu menawarkan hadiah dan minta informasi dari siapapun yang bisa bantu. Memang polisi menerima ribuan petunjuk dan laporan, tapi semuanya buntu tanpa perkembangan berarti. Baru pada Juni 1978, lebih dari 3 bulan setelah mereka hilang, ada terobosan. Beberapa pengendara motor yang sedang melakukan perjalanan jauh kebetulan berada di dekat hutan itu. Mereka menemukan sebuah trailer tua milik dinas kehutanan sekitar 30 km dari lokasi mobil ditemukan. Salah satu jendelanya pecah, jadi ya mereka penasaran, pengen tahu di dalam ada apa. Nah, saat mereka buka pintu trailer, tiba-tiba bau yang sangat busuk langsung nyamber, kayak bau kematian menurut mereka. Dan ternyata benar, di dalam trailer itu ada jasadnya Ted Weir, pria tertua di kelompok Yuba City 5. Tubuh Ted ditemukan terbungkus 8 selimut. Dia berbaring di tempat tidur, kakinya terkena radang dingin, sudah busuk, dan nampak berat badannya tuh turun sampai separuh. Kumis dan jenggotnya tumbuh, menunjukkan bahwa dia mungkin bertahan hidup di sana, di trailer itu sekitar 13 minggu. Ted meninggal karena kelaparan dan kedinginan. Nah, anehnya, padahal di dalam trailer itu ada banyak bahan untuk membuat api. Ada buku-buku, kayu bakar, korek api, dan juga baju-baju hangat untuk melawan dingin. Bahkan ada makanan ransum militer yang cukup untuk selama setahun. Dan bahkan tangki gas di mobil itu penuh. Jadi kalau saja mereka menyalakan api pakai gas, mereka bisa dapat panas untuk bisa bertahan hidup. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda bahwa barang-barang di dalam trailer itu pernah dipakai. Beberapa orang berpikir ya bisa jadi Ted mungkin nggak paham, tapi ada hal aneh lainnya. Sepatu Gary Mathias ditemukan di dalam trailer. Nah, Gary itu mantan militer dan di
militer jelas diajari bagaimana cara bertahan hidup, termasuk membuat api dan menggunakan apapun yang bisa kalian temukan untuk tetap hidup. Rasanya mustahil kalau Gary nggak segera memulai api atau mandu teman-temannya untuk makan dan bertahan. Sehari setelah tubuh Ted ditemukan, pencarian meluas dan akhirnya mereka menemukan sisa-sisa tubuh dari Bill Sterling dan Jack Madruga. Keduanya ditemukan sekitar 18 km dari mobil dan tubuh mereka sudah rusak kemungkinan karena dimakan hewan buas. Dari sisa-sisa tubuhnya, polisi juga bisa menentukan bahwa mereka meninggalnya karena kedinginan. 2 hari kemudian, jasad Jack Hewitt ditemukan 2 km dari trailer tempat Ted meninggal. Jack Hewitt juga meninggal karena kedinginan sama seperti yang lain. Jadi sekarang 4 dari 5 pria itu sudah ditemukan. Ya, sudah tidak bernyawa semua. Tinggal Gary Mathias yang masih hilang. Sampai hari ini, Gary belum ditemukan. Satu-satunya petunjuk yang mereka temukan adalah beberapa selimut dan sebuah senter kira-kira ditemukan 400 meter dari trailer. Jadi mungkin Gary pernah berada di sana, tapi nggak ada yang tahu berapa lama atau kemana dia pergi setelahnya. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa 5 pria ini nyetir sejauh 110 km menyimpang dari jalur pulang mereka di malam sebelum turnamen besar yang mereka sangat tunggu-tunggu? Dan kenapa mereka keluar dari mobil? Lalu berikutnya, kenapa mereka parkir, matikan mesin, dan tinggalkan mobil di tengah hutan bersalju? Dan jalan 30 km tengah malam dalam badai salju sampai ke trailer tua itu. Mereka punya banyak makanan, pakaian, dan bahan untuk membuat api di trailer, tapi tidak ada yang memanfaatkannya. Sebaliknya, mereka malah meninggal perlahan karena kelaparan dan kedinginan selama 13 minggu di tengah persediaan makanan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan Yuba City 5? Ada banyak teori, mulai dari dugaan bahwa Gary Mathias mungkin yang bertanggung jawab karena dia masih belum ditemukan, sampai teori mereka hanya tersesat. Tapi polisi merasa kalau mereka tersesat, mereka seharusnya berkendara memutar balik, bukan lurus ke satu arah seperti itu, malah menjauh dari tujuan. Semuanya tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan sampai hari ini. Nah, kalau kalian punya teori sendiri tentang apa yang terjadi, tulis di komen ya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya sampai selesai, dan kalau belum, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita lain yang aku unggah tiap minggu. Tolong tulis juga komenmu tentang video ini dan saranmu untuk cerita berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.